Oke. Ya, So jadi it's one sebenarnya of your kalau clients. kan jadi setiap Kamis kita Okay. bikin free consultation nih. Jadi Oke, itu oke, is oke, oke. our apa ya, inilah maksudnya give back untuk community kalau misalnya Mm-mm. memang yang mau free consultation bisa. Nah, Velin ini di Surabaya. Hai Velin. Nice to meet you again. Nah, jadi kalau sepatu sendiri bisa dari sisi apa ya kenyamanannya? Jelas kalau tadi kita udah ngobrol sih sebetulnya kan by telepon, aku bilang ke sepatu itu lebih partikular karena orang akan balik lagi karena kenyamanan, bukan karena modelnya aja. Jadi perlu brand apa ya, brand review mana produk kompetitor kamu yang kenyamanannya akan mirip sama produk kamu. Itu penting. Nah, dari situ kamu bedah aja dulu. Kamu bedah dulu itu kenapa ya nyamannya karena apa misalnya. Oh, dia kan kalau kalau anatomi kaki itu kan emang beda ya, anatomi kaki kita kan ada yang flat tapi kok enak banget gitu ya. Kenapa brand-brand sepatu yang mahal itu dia mau dipakai haknya tinggi banget segini pun nyaman gitu kan, Tetap karena dia nyaman. memang Iya, iya. ya, karena memang dia anatomi kaki kita yang dipikirin sama dia. Kenapa itu bisa mahal? Pasti dia ada risetnya, anatominya dipikirin, terus apa fabric materialnya juga mungkin yang nyaman, nggak gampang apa ya, nggak gampang bikin lecet ya kan gitu. Jadi kenyamanan itu kalau di sepatu tuh karena dia akan menopang kita seharian kan gitu kan. Jadi memang harus dicari yang sangat kamu cari brand kompetitor kamu yang mendekati yang kenyamanan yang kamu punya. Di review aja dulu menurut aku. Gitu. Jadi tetap penting kita melakukan market research ya untuk yang sesuai dengan memang produk yang mau kita luncurkan gitu. Mbak Baby ada tips-tips nggak nih buat para apa ya bisnis owner yang memang pengen punya brand sendiri terus fashion tapi di saat-saat sekarang ini gitu ya, tipsnya apa ya gitu? Untuk bisa memanfaatkan momentum ini malah. Iya. Kalau dari aku ini adalah momen untuk kita sebenarnya mengatur strategi sih, karena kan semuanya sedang dalam kayak ibaratnya fasenya fase shutdown kan, semua dikasih waktu nih sama Tuhan lah ibaratnya ya, dikasih waktu sama Tuhan untuk berpikir, untuk atur strategi, untuk berkomunikasi sama siapapun dunia luar, untuk untuk yang alhamdulillah lagi strategize your brand, yang udah punya brand, coba pikirin ini bener nggak sih brand yang kita mau, atau ini udah profitable atau belum? Karena masa ini tuh sebenarnya waktu kita untuk melihat ke belakang sama hari ini apa yang kita mau lakukan di masa depan sebenarnya gitu kan. Yang udah punya brand mungkin bisa berpikir kayaknya mungkin setelah pandemik ini kita akan misalnya mau bikin kapsul collection aja deh yang cuman limited edition misalnya, itu kan strategi juga. Terus atau yang udah punya yang belum punya brand masih pengen punya brand, mungkin ya tadi aku bilang bertemu dengan orang yang memang tepat untuk meng-guidance kamu, karena kan bikin brand itu is a investment gitu kan. Nah kalau aku akan tanya lagi sama klien-klien kita biasanya berapa lama ini brand ini mau hidup gitu kan. Kalau emang ini jadi bisnis kamu, berarti kamu harus siap dengan profit and loss ya. Semua harus realistis, karena dengan kondisi ini kita nggak bisa halu ya kan. Iya, orang biasanya kalau untuk profit siap sih, Mbak Baby. Untuk loss nggak siap. Kalau untuk profit siap selalu. Business side kan, gitu kan. Jadi waktu aku sama partnerku, kita berdua kayak berkomunikasi. Kita harus siap untuk bleeding dan untuk profitable gitu kan. Jadi dan ternyata memang pas lagi bagus Januari buka, di Maret kita udah corona gitu kan. Cuman alhamdulillahnya karena kita udah handle klien dari Januari Februari, mereka kan harus jalan kan, dan mereka udah harus on track gitu. Dan ya itu sih sebenarnya, jadi kita melewati yang masa sulit banget ini, nggak yang masa happy kan. Iya momentumnya bisa itu ya, berbarengan ya. Oke. Jadi memang saat ini kita memang saat yang tepat untuk re-strategize gitu. Apakah memang misalnya kalau kita punya fashion business, apa yang fashion brand kita apakah memang sudah tepat gitu kan. Oke. Dan mungkin bisa juga kayak misalnya lihat cash flow-nya per 3 bulan kemarin kan, pasti kelihatan oh ternyata yang jualan dress nih
ya udah kita main aman aja dulu di next 3 bulan ke depan. Oke. Jadi jangan, Oke, kalau oke, saran oke. aku jangan menambah stok, jangan menambah stok yang nggak penting. Oke, iya, iya, iya. Gitu. Aku ngelihat teman-teman aku yang punya fashion brand itu, iya mereka akhirnya saat sekarang ya udah mereka juga akhirnya ikutan jualan masker gitu, which is memang maskernya memang lucu-lucu sih, fashionable gitu kan. Ya itu kali ya untuk memanfaatkan momentum memang yang Nggak sekarang apa-apa. lagi banyak dimana itu Nggak gitu ya. apa-apa sebenarnya, itu kan seasonal yang tadi aku bilang kan. Nggak apa-apa juga kalau itu jadi cash flow, kenapa enggak gitu kan. Gak ada yang salah juga sih. Oke. Cuman maksud aku Oke. buat kan masker ini kan ada umurnya kan. Jadi sebenarnya Iya, iya. ya nextnya masa mau jualan masker terus kan nggak mungkin gitu kan. Nah Iya, jadi iya. nextnya coba pilih yang memang yang sellable. Dari mungkin 6 bulan yang kemarin tuh bisa atur timeline buat November Desember launching, kita atur timeline-nya lagi gimana ya supaya timeline-nya jangan terlalu numpuk stok ya kan. Kalau misalnya fashion brand kan itu kan nggak ada, maksudnya expirednya kan cepet banget, apalagi kalau yang desainnya terlalu fashionable. Jadi kayak cari mungkin bisa bikin koleksi-koleksi yang klasik misalnya, tapi mungkin ada apa ya, benang merahnya yang dia pakai kenyamanan tadi. Orang juga mikir oh ini bisa dipakai tahun depan juga gue bisa pakai gitu kan. Jadi something yang kayak gitu kalau aku bilang. Jadi harus long lasting style dan nyaman gitu ya. Mbak Baby, kalau untuk tadi kan dirimu bilang membantu ya yang ingin punya fashion brand itu dari zero bahkan kan. Itu biasanya waktunya berapa lama sih Mbak? Kalau dari zero terus misalnya tiba-tiba nih aku kepikiran aku pengen punya fashion brand, itu biasanya berapa lama Mbak butuh persiapannya sampai launch? Ya tadi itu minimal consulting sama kita 5 bulan. Kalau yang dari nol. Kenapa? Jadi pada saat yang namanya timeline fashion itu kayak tadi aku bilang ya, kayak spring summer 2021 itu mereka harus udah siap, kan mereka launchingnya di Maret. Berarti mereka udah harus siap di Agustus. Gitu. Jadi kita harus mundur. Sama seperti klien-klien yang kita yang lagi mau launching. Saya akan tanya, launchingnya mau kapan? Kapan ya Mbak? Baiknya misalnya, Oktober atau November. Kita soft launching aja dulu. Berarti kita mundur ke belakang tuh. Nah, di situ kita bisa tahu memang untuk yang masih dari nol itu memang kita butuh minimal 5 bulan. Kenapa? Karena di sebulan pertama itu adalah momen kita brainstorming gokil. Jadi gimana kita siap DNA, gimana kita siap brand profile kamu, gimana siap misalnya ada logo-logo nih, misalnya ada kayak emblem-emblem apa gitu kan. Terus ada yang maksudnya mau bikin kayak tagline apa, itu di bulan pertama udah pasti. Di bulan pertama kita kayak brainstorming gila-gilaan gitu kan. Siapa sih marketer? Kita research, kalau perlu kita bikin ngebedah bajunya ini enak nggak sih, atau sepatunya ini enak nggak sih, apa segala macam gitu kan. Brand analisis yang gitu-gitu. Di bulan kedua udah mulai masuk ke design and sample. Sample aja kan minimal 3 minggu. Nah, desain sampel itu bisa back and forth sampai 2 kali, revisi bolak-balik apa segala macam ya kan. Nah, bulan ketiga kita udah harus punya timeline untuk production. Nah, production itu butuh minimal sebulan kalau baju ya. Kalau aksesoris bisa sebulan sampai 2 bulan malah. Karena kan dia materialnya harus kalau fabric misalnya kayak leather goods gitu, yang sintetik sama yang real leather goods pasti efeknya beda. Ada yang suka pengen kayak dibakar dulu gitu kan, itu muai apa. Jadi developmentnya itu yang kita bikin di 2 bulan sampai 3 bulan pertama. Di bulan keempat barang udah mulai datang kan, kita QC, quality control segala macam. Quality control juga ambil TBF juga. Nah kalau memang ada juga yang nggak bagus, kita balikin lagi zippernya lah, matchingnya apa segala macam. Nah di bulan kelima dia harus udah launching gitu. Nah idealnya sebenarnya 6 bulan, karena di bulan ke-6 kita review, oh ini ternyata nggak jualan kenapa gitu misalnya. Nah, kita analisa review penjualan, habis itu mereka baru dilepas sendiri gitu. Jadi kita siapin mereka sampai ibaratnya nggak yang apa ya, nggak lari kencengan, tapi gue sebenarnya mau ngapain sih gitu kan. Iya. Sudah bingung. Oke. Jadi memang kalau fashion tuh attention to detail sih ya. Jadi memang take time. Ya. Oke, menarik. Gitu. Oke, Mbak Baby. Teman-teman banget nih udah banyak ya IG-nya TBS Consultant, atau bisa ke web kita www.tbs
gsconsultant.com untuk lihat apapun, bisa juga free consultation sama saya juga, anything, tanya aja nggak apa-apa. Karena semakin banyak edukasi yang kita bisa sebarkan, semakin baik sih buat ekosistem fashion ini sebenarnya. Oke. Jadi ada free consultation juga tiap hari Kamis ya, Mbak? Kamis. Tiap Kamis. Oke, menarik. Gitu. Mbak, ini menarik banget omong-omongnya, tapi waktu kita terbatas. Nah, sebelum kita tutup nih, Mbak Baby, ada pesan-pesan nggak nih buat Eureka Woman Lovers yang itu tadi, yang ingin memulai bisnis di fashion gitu? Apa yang harus dilakukan, tips-tips dari dirimu? Oke. Jadi Eureka Woman, teman-teman, thank you banget yang udah nonton, dan sebenarnya bisa juga kita jadiin momen ini tuh sebagai saat kita untuk atur strategi baru dan melihat tantangan ini sebagai peluang, karena menjadi fashionpreneur itu membuat kontribusi kita dalam perekonomian kita makin tinggi gitu kan, karena memang kita akan membuka lapangan kerja baru, udah gitu kita akan memberikan nggak cuman barang untuk dijual, tapi is kontribusi yang luas untuk fashion industry ini gitu. Kalau saya lebih senang melihat semakin banyak orang yang jadi fashionpreneur gitu, karena maksudnya nggak ada salahnya, karena semakin banyak persaingan di situ, pasti kita akan melihat kualitas kita akan menjadi lebih baik gitu, karena kita ada tandingannya kan, oh si dia bikin bagus jadi kayak terus-terusan kita bikin bagus, karena memang secara populasi kita gede banget gitu, tapi yang jadi entrepreneur cuma 3%, kalah malah sama Singapura sama Malaysia gitu 7%. Tapi kita sebenarnya kemampuan kita untuk melakukan bisnis, melakukan platform yang ada semuanya bisa kita manfaatin, itulah sebenarnya momen yang bisa kita lakukan sekarang sih gitu. Oke. Jadi jangan takut ya sebenarnya. Kalau memang pengen punya brand, lakuin aja. Iya. Cuman memang kalau bisa mendapatkan pendampingan yang benar. Iya. Ada TBS Consultant ya yang siap dikonsultasikan. Ya, gitu. Daripada nanti udah buang modal terlalu besar, abis itu kok ya gini-gini aja ya gitu kan. Iya. Lebih maksudnya kita punya plan, tapi realistisnya harus ada. Oh, tahun ini kita nggak bisa profit, misal tahun depan gimana Mbak, bisa nggak? Ya udah, berarti kan kita berhitung kan, semua kan balik lagi hitungan kan. Iya, betul. Tapi biasanya tadi kan dirimu jadi tertarik nih, satu lagi pertanyaan. Kalau misalnya tadi kan sekitar 6 bulan ya untuk persiapan brand, itu kan tadi dirimu bilang bisa aja 5-6 bulan itu bisa aja belum profit gitu kan, ya mungkin baru nextnya baru profit. Tapi biasanya kalau yang terjadi di industri fashion tuh gimana sih setelah diluncurkan 6 bulan itu? Biasanya memang jangan mengharapkan profit terlalu banyak dulu, yang penting brandnya eksis dulu, atau gimana? Soalnya setahun pertama itu sebenarnya is investasi untuk branding sih sebenarnya. Kita nggak bisa ngarepin profit sebenarnya. Cuma yang bisa kita lakuin adalah loss-nya jangan terlalu besar. Loss itu biasanya kebocorannya di mana sih? Di marketing pasti kan, di promotion. Iya banget. Iya. Jadi kita mengantisipasi loss-nya jangan terlalu besar, misalnya masih 10% lah loss-nya, masih oke lah gitu kan. Nah, kalau di fashion sendiri sebenarnya di tahun kedua itu udah bisa profit dengan dengan production plan yang benar. Karena kan kalau di fashion itu kita udah harus per design per item SKU itu kan udah ada hitungannya kan. Misalnya kita mau dapat revenue 500 juta misalnya. Nah, di tahun kedua kita udah bisa nargetin nih 500 juta mesti tercapai. Gimana caranya? Kita analisa lah yang di tahun pertama ini. Oh, ini tuh customer base gue belinya misalnya harga bagi 500.000 misalnya, dan dia bisa beli 2 kali sebulan atau enggak setahun bisa berapa kali. Itu analisa itu kan yang paling ibaratnya spesifik kan, karena itu kan by data. Nah, ya udah customer yang udah loyal kita kasih sesuatu yang memang dia suka. Nah, kenapa itu perlu ada pendekatan approach personal? Misalnya kalau aku bisa bilang ke teman-teman yang punya brand, harus deketin tuh semua kliennya, jangan idealis, jangan sombong, semuanya. Iya, jangan milih-milih. Bener, kayak brand sebesar Mas Tang Yunas aja dia yang jawabin semua DM ke IG-nya dia loh. Wow. Tapi itu yang membuat orang yang tadinya gini, beli satu, tapi mungkin Mas Itang bilang ini lucu juga loh Bu, mungkin buat ini, yaudah deh beli gitu kan. Iya, benar. Benar.
Iya benar ya, jadi memang jadi bespoke, jadi personalization Iya betul, memang. karena nggak bisa, kita sekarang nggak bisa nungguin ibaratnya orang datang ke kita tuh nggak bisa, kita harus approach gitu. Jadi memang personal approaching, udah gitu kita memang membuat dia nyaman ya. Kalau perlu kasih private viewing misalnya. Oh Bu, kalau 10 baju kita bisa loh kasih private viewing, diantar ya ke rumahnya misalnya gitu kan. Ya seneng banget Iya lah seneng pasti. banget, iya. Kebayang kasarnya. Ya kedepannya di TBF kita lagi plan nih di bulan Juli kita akan bikin satu fashion hub yang akan Oke. mengkurasi beberapa desainer Indonesia yang memang butuh platform yang offline ya untuk kita ketemu klien, kita private viewing. Nah, aku sama satu temanku desainer juga lagi meramu nih, kita lagi ramu di TBF karena di situ kita akan banyak edukasi juga, kita akan launching juga YouTube channelnya TBF. Jadi itu akan teman-teman yang mungkin nggak bisa ngelihat live-nya atau gimana itu bisa langsung klik. Jadi kita akan bikin kayak fashion series about brand your fashion business sebenarnya gitu. Mbak, ini ada satu pertanyaan lagi nih. Boleh. Bisa di-share nggak tips untuk teman-teman kalau mau promosi awal-awal untuk kolaborasi gimana ya? Oh oke, buat kolaborasi. Kalau mau kolaborasi. Kalau untuk kolaborasi ada tipsnya nggak? Ini thank you ya fashion business Karin. Jadi sebenarnya kalau untuk kolaborasi itu balik lagi sih kita bisa melakukan personal approach gitu kan. Jadi kolaborasi itu kan semua sekarang content creator, influencer ataupun misalnya ada brand yang kolaborasi sama desainer, nggak apa-apa juga. Iya, benar. Tapi challenge-nya ada karena kolaborasi ini kan sekarang banyak banget. Challenge-nya adalah memilih collaborator dan siapapun itu collaboratornya bisa influencer atau desainer atau brand sama brand gitu kan, brand X siapa gitu kan. Nah itu dengan cara ya kita harus tahu sebenarnya kekuatan brand kita sendiri. Karena hati-hati kolaborasi itu bisa jadi nanti yang ngetop kolaboratornya bukan brand kamu. Oh oke. Jadi kita juga benar-benar harus ada strategi ya kalau kita mau berkolaborasi, jangan sampai kita jadi shadow malah. Jadi jangan jadi kayak manipulasi, jadi kayak overlap gitu. Nah itu caranya pilih. Boleh misalnya content creator ini canggih banget, tapi kan content creator udah hampir di endorse semua brand. Nah cari yang spesifik yang begitu di launch ke publik, misalnya TBF X siapa, misalnya X Baby misalnya, TBF ini harus kuat dulu brand positioningnya. Karena si Baby ini nggak boleh selalu jadi overlap. Orang mikirnya ini brandnya si Baby ya, jangan. Iya. Oke. Thank you banget Mbak Baby udah banyak kasih tips dan jawab. Nanti buat teman-teman Eureka Woman Lovers yang masih pengen nanya-nanya bisa langsung follow Instagram @tbfconsultant gitu. Oke, thank you banget Mbak Baby. Take care. Stay healthy. Minal aidin wal faizin. Bye. Bye Mbak